Baiklah, kita akan belajar tentang difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis, indikator pencapaian yang kita capai adalah siswa dapat memahami proses difusi dan osmosis serta hubungannya dengan sistem transportasi makhluk hidup. Perhatikan gambar ini. Gambar di baris pertama ini adalah sel darah. Gambar di baris ketiga ini adalah sel tumbuhan. Hipertonik ini maksudnya adalah sifat dari larutan yang di luar sel itu berarti memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari dalam sel. Jika konsentrasi larutan di luar sel itu lebih pekat atau lebih tinggi daripada di dalam sel, maka cairan di dalam sel akan keluar sehingga kita menyebutnya sebagai plasmolisis. Ya. Apa yang terjadi? Sel tersebut akan mengecil. Sedangkan isotonik itu artinya larutan di luar sel itu sama dengan konsentrasi larutan di dalam sel, sehingga tidak terjadi atau tenang dalam sel tersebut. Hipotonik adalah konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada konsentrasi larutan di dalam sel, sehingga larutan tersebut memiliki tingkat yang lebih encer daripada dalam sel. Yang terjadi adalah cairan di luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga sel tersebut akan menggembung atau membesar karena menampung cairan dari luar sel. Difusi ini contohnya misalnya kita memasukkan segumpal gula, kemudian gula tersebut masuk di dalam pelarut sehingga partikelnya akan tersebar ke seluruh bagian atau di seluruh partikel pelarutnya secara merata. Kita menyebutnya difusi. Jadi konsentrasi yang tinggi masuk ke dalam konsentrasi atau tercampur ke dalam konsentrasi yang lebih rendah, kita menyebutnya sebagai difusi. Ini adalah gambar dari peristiwa osmosis. Ketika konsentrasi hipotonik, larutan yang lebih rendah dengan larutan yang lebih tinggi dipisahkan oleh membran semi-permeable atau membran yang hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu, maka larutan yang rendah akan masuk ke larutan yang tinggi secara osmosis. Difusi dan osmosis yang telah kita pelajari tadi termasuk kepada transport pasif. Pasif ini artinya dia tidak membutuhkan energi untuk berpindah partikel tersebut, tapi karena memang adanya perbedaan partikel, jadi sebuah keadaan di mana dua zat memiliki perbedaan konsentrasi, dua zat tersebut akan berpindah atau bertransportasi secara pasif, tidak membutuhkan energi. Ini disebut adanya gradien konsentrasi. Contoh difusi adalah pertukaran gas dalam alveolus. Jadi CO2 dan O2 berdifusi dengan antara kapiler darah dengan sel alveolus. Osmosis contohnya perpindahan air pada akar tekanan yang disebut dengan tekanan akar. Evaluasinya adalah peristiwa difusi terjadi pada hal berikut, kecuali jawabannya adalah A. Potongan umbi kentang di dalam air, atau B. Parfum yang disemprotkan dalam ruangan, C. Tinta yang diteteskan di dalam air, D. Teh celup dalam air panas, E. Asap rokok dalam ruangan. Kecuali A. Nah, jika konsentrasi zat pada larutan telah sama, maka keadaan yang terjadi disebut A. Hipotonik, B. Hipertonik, C. Isotonik, D. Plasmolisis, E. Supersonik. Jawabannya adalah isotonik. Betul sekali. Terima kasih.